syarat utama akalmu, pikiranmu. Syukran ala waktukum ya ustaji. Sa as'alukum ani soal. Apa nanti lah. Hunaka fi mahadi maudud al-ustad yaqul annal gina haramu haram halalu halal. Sa'as'alukum ilaikum, maksud dari annal gina halalu halal, haramu haram itu apa? Cak. Yang kedua Maratan ukhra. Naam. Mada soal maratan ukhra anil halal wal haram mada. Fil mahadi hunaka anal ustad yaqulu anal gina ustad anal ustaji mahadikum ya fil mahadi yaqulu annal gina huwa gina al gina'u kekayaan gina. Oh, seni. Naam. Oke. Annal gina huwa haramu haram halalu halal. Menurut haramu haram halalu halal. Menurut Ca Nun kaifal murad ya halalul haram halalul halal wa haramu haram ma makna anal hukmul gina huwa haramu haram halalu halal qala al ustaji. Maksudnya hukum gina itu sebenarnya haram atau halal, seperti itu. Yang kedua, sami itu annal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi du'aihi Allahumma ahyini miskinan wa atmitni miskinan wasurni fi jumratil masakin. Di sini banyak kemungkinan orang yang memikirkan seperti apa sih miskin yang sebenarnya di dalam doa Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Syukron ya. Tidak usah saya jelaskan, memang sengaja Anda harus bisa mencari ilmu dari sesuatu yang tidak bisa Anda pahami. Ilmu itu tidak hanya datang dari sesuatu yang Anda paham. Ilmu juga bisa datang kepada Anda melalui sesuatu yang Anda tidak paham. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Gitu ya, ya. Jadi tidak selalu paham. Orang itu kadang-kadang perlu tidak tahu, tidak hanya selalu perlu tahu. Dan nanti Anda akan tahu. Kalau Anda sampai tahu semua, nanti Anda bunuh diri. Ada beberapa hal yang Anda tidak perlu tahu sama sekali, gitu ya. Makanya ini tidak saya terjemahkan, gitu kan? Gitu. Karena saya sendiri tidak paham-paham amat. Oke. Al-istimrar, man. Khalas? Khalas, oke. Gini, Anda yang tanya apa Anda ditanya Ustadz? Jawab pakai mic. Kemarin tentang ada materi tentang di pondok ada materi tentang musik. Lagu. Lah ustadznya mengatakan bahwasanya musik itu andal ghina halalu halal haramu haram. Ya, bahasa Indonesianya apa? Sesungguhnya musik itu ada yang halalnya halal, ya haramnya haram, seperti itu. Yang maksud dari halalnya musik itu seperti apa, dengan yang haramnya itu seperti apa gitu. Loh, wong yang ngomong dia kok nanyanya ke saya. Iya, aneh itu. Emang dia ponakan saya. Aneh aja saya ini. Gini aja, gini saya nyumbang gini aja. Yang itu lagu apa musik? Musik. Sama ya? Musik sama lagu. Oke. Yang dimaksud musik itu apa? Jadi sebelum menilai tentang musik, tanya dulu, musik itu apa maksudnya? Apa bunyi, nada, irama, alatnya, yang mana musik itu? Yang dimaksud musik itu apa? Atau lagu itu apa? Coba kalau Anda yang sekarang jadi ustadz itu. Mungkin keseluruhannya. Keseluruhannya. J. Jadi tidak boleh ada seluruh unsurnya itu. Iya benar. Gini loh mas, musik itu satu bunyi unsurnya. Jadi bunyi tidak boleh, haram. Tidak. Tidak, oke. Jadi bunyi tidak haram. Oke. Nomor dua, nada. Da itu nada. Naik turun. Boleh enggak?
Boleh. Boleh. Oke, berarti bunyi dan nada boleh. Irama. Dadat dadat dadat. Didit didit. Itu nada irama namanya. Ada dadat. Didudidudidudidudid. Nah, itu irama. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Terus apa meneh liyane? Ya sudah cuma 3 itu, Pak. Paling alatnya. Ini alatnya nih, kuningan sama besi. Boleh enggak kuningan sama besi? Boleh. Boleh. Terus yang haram apanya? Enggak, dari unsur musik itu kan ada unsur yang membawa kita ke seperti melupakan alam ini sesaat seperti itu. Contohnya. Lah salahnya kamu bisa dibikin lupa. Loh yang lupa kamu kok musiknya yang disalahkan? Adakah kamu itu dikit. Adakah kesangkut pautan antara musik dan diri seorang yang mendengarkan Ya musik kamu tersebut? jadi manusia yang istiqomah, mau denger musik aja terus lupa. Sing disalahin musiknya. Gimana sih? Yang lupakan kamu. Kok musiknya yang salah? Mendengarnya terus lupa. Yang lemah kamu yang kamu salahkan musiknya. Kok terus sing diharamkan musiknya? Piye ta kuwi maksudnya? Kan yang lupa kamu. Yes. Karena kamu itu gampang terpengaruh. Ngek terus lupa Allah gitu kan. Lah sing lali kon-kon dhewe kok. Kamu sendiri. Itu gimana kok nggak jujur gitu itu? Kenapa? Lah kok musiknya yang disalahkan? Yang mungkin itu sebagai argumen. Ya. Menurut Cak Nun sendiri, apakah lagu atau musik itu sendiri bagaimana pandangannya seperti itu? Adakah halalnya atau haramnya? Seperti mohon maaf, mungkin. Oke. Ini alat musik Mas ya. J. Ya, ini halal. Sini kalau kepalamu haram. Iya toh. Kok ada barang itu haram? Yang haram itu babi, khinzir, maisir, ya Pak ya. Yang lain tidak haram. Penggunaannya bisa dipakai untuk menyakiti orang, untuk mengganggu orang. Yang salah itu perilakunya, bukan alatnya. Mosok saya bunuh orang pakai pisau terus pisau haram, ngono. Piye iki? Mohon maaf ya. Terus ada perempuan diperkosa. Terus akhirnya berarti haram memasukkan. Makanya nomor 1 itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima, jual kita. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Quran hadis itu alat, bahan untuk mencari pedoman dari Allah. Jadi pendidikan Islam nomor 1 itu penggunaan akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidak ada afala taqra'unal Quran. Yang ada afala ta'qilun. Jadi nomor 1 itu akalmu sendiri. Saya tanya, andaikan tidak ada Quran, kamu memperkosa wanita apa tidak? Aku tanya, andaikan tidak ada Al-Quran, kamu memperkosa apa tidak? Enggak toh? Memperkosa? Loh! Kan kamu manusia. Kan kamu bisa
tahu nilai kemanusiaan. Meskipun tidak ada Quran, andaikan tidak ada hukum negara, kamu kan tidak akan mencuri toh, kan kamu punya akal. Jadi alat utama itu akal dan kolbu, gitu loh. Kamu tidak akan menyakiti orang karena kamu punya hati. Untuk apa kamu pakai Quran tapi tidak pakai hati? Untuk apa kamu pakai syariat Islam tapi tidak pakai akal? Ya, Mas ya, gitu ya. Oke. Ya itu saya jawabnya kepada siapa enggak jelas yang ngomong Ustadz Anda. Oke ya, tapi kira-kira begitu ya Mas ya. Ini saya sampai teriak-teriak. Karena tadi saya disebut apa tadi itu loh. Apa cari? Apa Mas? Apa? Enggak, aku rapopo lho. Enggak mungkin saya marah, enggak mungkin. Acting, Kan tadi, enggak setuju duel kita. Hahaha, menurut toh? Iya toh? Kalau orang enggak acting mana bisa begitu. Ayo duel sekarang. Wus metenteng toh. Aku enggak terima duel. Iya toh? Hidup sekali kok marah-marah, enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah. Aku itu ingin supaya engkau gembira. Aku datang ke sini supaya engkau besar hatimu, cerdas pikiranmu, jembar hatimu, gitu ya. Afwan Ustazi, as-soal al-asani. As-soal asani Hanifan. Yang bayang mah. Allahumma ahyini miskinan. Oh miskin. Oke gini. Kenapa Rasulullah ya? Antum tolong Pak, tolong jelasin kembali. Antum. Tadi ada sebuah doa Nabi dalam sebuah riwayat hadis, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa saya itu miskin, gitu kan ya? Atau miskin. Iya. Jadi padahal Rasulullah itu kan sudah dinyatakan makhluk yang tidak kekurangan apa-apa. Minta aja pasti dikasih, enggak minta juga dikasih, tapi Rasulullah tidak. Maka sesungguhnya di balik itu ada makna tersirat, Rasulullah sesungguhnya kaya gitu. Tapi dia selalu rendah diri, kemudian dia tundukkan diri. Ini sebagai pembelajaran bagi kita umatnya, bahwa kita tuh jangan memiliki sesuatu yang berlebihan. Saya kira begitu ya. Ya gue jawabannya kayak banget milih sing ndi ngono ya. Kayak banget dari filosofi, dari dialektika, dari logika semua bisa, dari nas-nas juga bisa. Jadi gini loh Mas. Ini jawaban pribadi ya. Saya itu andaikan saya kaya, saya akan hidup secara miskin. Saya. Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin. Saya tidak tahu saya kaya apa tidak, tapi saya hidup secara miskin. Makan saya cuman seperti itu, tempat tidur saya seperti itu, saya masih cuci sendiri, saya masih korah-korah di dapur, saya tidak punya pembantu, saya nyetir sendiri, gitu ya Mas ya. Kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya. Jadi saya hidup secara miskin, itu satu ya. Andaikan saya kaya, tidak akan saya pakai kekayaan untuk menghidupi saya. Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin, biasa saja, sampai hari ini. Ya Mas ya. Dan saya tidak pernah meningkat loh budaya saya, kita ngono iku. Ya tempe, wis kuakui lah. Gitu ya. Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu kok, sampai hari ini. Tidur di kasur tuh malah nggak enak. Saya tuh enggak. Saya bisa kok tidur di kursi bangku sekolah tuh ngene iki wis. Sampai pagi enggak ada masalah saya. Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah, karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya. Semakin saya tidur enak, semakin lemah sel saya. Semakin saya tidur tersiksa, semakin memberontak sel saya sehingga menjadi lebih tangguh. Ngono deh aku. Kalau nggak percaya nanti malam kamu tidurnya gini. Sampai pagi.
Iya. Jadi saya nomor 2 Mas, saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh Mas, kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan harta. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia jiwanya miskin. Orang yang masih mencari kekayaan berarti dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan. Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin, kan begitu. Sama dengan Anda hidup di dunia kok menumpuk dunia, goblok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari akhirat. Gimana sih Anda ini? Wes dek kali kok ndi kali ini? Loh sekali kok. Terus kamu bikin drama mencari Tuhan. Terus Tuhan datang, lu sikit biar dek kene aku. Dari dulu di sini kamu ndak lihat. Sampai ada ngomong wali tadi ya. Ada seorang waliullah di daerah di tempat saya di Mojoagung, dia tidur telentang di tengah jalan raya. Jalan lintas Jakarta Surabaya. Telentang, terus dia nangis, wow, kayak bayi. Dia sudah tua waktu itu, sudah 70-an. Terus dia tidur kayak bayi, terus nangis kayak bayi. Polisi kan jalan macet, polisi datang. Mbah, enten napa sampean iku mriki niki? Pano apa sampean kok nangis niki? Gitu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini. Tapi tidak ada yang berani sama mbah ini. Jadi dia kayak bayi itu loh, kayal-kayal itu loh ya. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab. Wancane matane picek kabeh. Ket mang Kanjeng Nabi rene gak ono sing nyopo. Dodolan tok ae raine arek-arek iki. Ndolek bathi tok. Kanjeng Nabi iki ket mang keliling delok-delok kon gak ono sing nyopo situ-situ oh. Gak ono sing selawat situ-situ oh. Wah, aku seneng banget adegan iki, Mas. Seneng banget aku. Gitu kan. Terus polisi ini, gila mboten ketok ya mbah. Sampean saged delok mriki mboten ketok. Lah ancene raimu ku ndelok dhuwit tok ae pintere. Mulane gak iso ketok Kanjeng Nabi. Ngono deh. Itu kejadian bener-bener. Ya apa kate ketok Kanjeng Nabi wong merak matamu iku mek digawe mek dilatih nek gak ndelok dhuwit, ndelok arek wedok ayu, ndelok susu, ndelok mesti ya Kanjeng Nabi gak ketok. Oh, dioreng-oreng polisi ini. Ya wes nek ngono, terus dia kayal-kayal, akhirnya aspalnya itu pecah-pecah karena si mbak itu kayal-kayal. Jadi kalau dia itu marah anjlok itu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya. Makanya jangan bikin saya marah. Aspal tak rusak kabeh pegalongan ini. Gitu. Tapi sikilku dhewe sing bundas rek. Gitu ya Mas ya. Apa namanya? Ya, mungkin bisa menjawab sedikit soal wali tadi ya. Tapi kan wali itu ya wali ya enggak pakai aturan Mas. Apa sebabnya wali di sana di sini gini sana kok gini ya enggak ada aturan sak karep-karepe. Wong dia majdzub kok. Loh, dia cuman mediumnya Allah kok. Yang orang saya ceritakan kalau ke masjid itu nguyuh ngantar, wah yang di masjid. Ini beneran. Bentar kalau selawatan bareng dia terbangnya, leren, terbangan kok taek, gitu kan. Nih terbangi. Terus dia ngomong, wah, ini ribuan orang kan pakai sekian petromak gitu. Dia, wah, mati pet lampunya kabeh. Karena dia pukul satu kali pat, terus dia kapok kan yo gitu. Coba wali ngono iku coba. Kok nek kepengin dadi wali gendeng ngono iku. Wali kok ditakokno. Wong wali itu ana wong nagih utang lesu. Jangan main-main kalau sama Tuhan. Kalau kalian nagih utang Tuhan kan ini. Ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung.
Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin. Ternyata ada Cina-Cina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Tegelnya masih utang, gendengnya masih utang, kayaknya ditagih dia sama Cina-Cina. Imam, ini belum bayar, ininya belum bayar. Lah izin deh. Lagi jebol arah-arah ini utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, udah tunggu sebentar, jangan main-main kau sama Allah, jangan nagih-nagih kau sama Allah, dibayar kamu nanti, ngono gitu. Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nagih-nagih kamu. Terus dia masuk masjid, dia berdoa, ya Allah, ini rumahmu masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah, bayar. Wani kowe ndonga kaya ngono. Wani kowe. Kowe ning wali sing wani ngono kowe. Dia belum selesai berdoa, ada mobil datang, weng. Terus dia hentikan doanya, dia keluar, orang yang di mobil yang baru tadi turun. Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita? Kita kan juga pengen menyumbang, kita juga pengen berkah, kita juga pengen jariah. Masa tidak minta kita? Kita kan juga pengen. Jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan, marah. Terus si imam, si wali bilang, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu, bayar Cina-Cina. Lu asik dah mas? Ngono kuwi. Makanya Anda sama dunia itu jangan terlalu bentoyong gitu. Sudahlah, asiklah sama Allah. Semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan begitu. Jadi semua ini asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau memang mereka mencintai aku, cinta loh mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau mereka memang mencintai aku, ikutlah Muhammad, yang begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta mas.